Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang di Australia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid Corona, keluarga kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memelihara kita, keluarga kita dan semua orang beriman dari wabah penyakit ini insyaallah. Selawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tarbiyah Ramadan yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita orang beriman di bulan Ramadan ini, yaitu agar supaya kita menjadi orang yang dermawan, menjadi munfikun, orang-orang yang selalu berinfak. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhu mengetahui dan menjelaskan kepada kita bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan sebenarnya. Jadi di hari-hari biasa beliau udah dermawan luar biasa. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dari sebelumnya. Lebih dermawan dari sebelumnya. Subhanallah. Bahkan dilanjutkan dalam hadis yang panjang ini, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan, lebih dermawan daripada angin berhembus, udara yang berhembus, angin yang bertiup. Oksigen sehari-hari yang kita hirup itu yang gratis dimanapun kita berada, kapanpun, miskin atau kaya pun kita tetap menghirup udara ini dengan gratis, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam kepada kita. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dari bertiupnya angin, berhembusnya udara itu dan silih bergantinya oksigen yang kita hirup. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum khusus untuk kita lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi berinfak. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dermawan itu adalah kondisi jiwa yang ridho terhadap apa yang di tangan orang lain. Jadi kondisi ridho, jiwa yang ridho, tulus untuk memberikan kepada orang lain dan tidak tertarik dengan harta orang lain. Allah Rasulullah SAW bersabda, ittaqus syuhha fa inna syuhha zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian kepada rasa pelit, enggak bisa dermawan. Kenapa? Karena rasa pelit itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, dermawan itu dibagi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kepada 10 bentuk. Pertama, dermawan dengan diri sendiri, dermawan dengan jabatan. Dengan sendiri waktu kita, energi kita berikan orang lain itu gratis, nggak ada apa-apa. Kalau nggak bantu itu nggak enak. Itu namanya dermawan dengan diri sendiri. Dermawan dengan jabatan. Jabatan yang diberikan Allah kepadanya, dia gunakan untuk menolong orang, menolong agama ini. Bukan untuk menimbun kekayaan, apalagi menindas. Nauzubillah. Dermawan dengan kesejahteraan. Makin kaya, makin baik sama orang. Makin banyak membantu orang. Makin banyak rezekinya, makin mudah membantu orang. Dan bahkan dia minta rezeki itu untuk bisa membantu orang. Subhanallah. Dermawan dengan ilmu. Makin berilmu, makin mudah menasihati orang. Makin mudah diminta untuk memberikan nasihat. Makin mudah memberikan ilmunya kepada orang lain. Dermawan dengan kedudukan, jabatan. Dengan kedudukan yang tinggi, dia makin mudah membantu orang yang di bawah. Dermawan dengan fisik atau tenaga. Dengan fisiknya yang sehat, dia bisa memberikan bantuan, tenaga, energi, waktu kepada orang lain. Dermawan dengan harga diri. Selalu menjaga harga diri orang. Tidak mempermalukan orang.
tidak jaim ketika membantu orang. Jadi dermawan dengan harga diri. Dermawan dengan kesabaran. Selalu bersabar membantu orang, tidak pernah putus asa. Dermawan dengan akhlak. Dalam kondisi apapun dia tetap menampilkan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, perangai, pola hidup yang, pola interaksi yang terpuji. Jangan karena kebencian akhirnya dia jadi buruk akhlaknya, enggak. Itu tidak dermawan. Dermawan dalam akhlak itu sebaliknya. Dia terus berbuat baik, terus berperangai baik, melakukan pola interaksi yang mulia, walaupun dia tidak suka orang itu, walaupun orang membencinya. Subhanallah. Yang terakhir, dermawan dengan meninggikan apa yang ada di tangan orang lain, meninggalkan dengan apa yang di tangan orang lain. Tidak hasut, tidak dengki dengan apa yang dimiliki orang. Bahagia kalau ada orang muslim, orang mukmin itu kaya, dia bahagia. Bukan sebaliknya. Gak bisa tidur kalau ada orang kaya. Gak bisa tidur kalau ada orang mendapatkan kebahagiaan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, sekali-sekali dirahmati Allah. Memberi sesuatu kepada orang. Itu tidak menghabiskan harta, sebaliknya menambah. Makanya di sebagian ulama mendefinisikan arti zakat itu an-numu, az-zakat an-numu. Artinya harta yang kita zakatkan bertambah. Makanya kata Allah, ma indakum yanfas wa ma indallahi baq. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di tangan kalian itu akan hilang. Jadi kalau kita taruh uang 1 triliun, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, dan seterusnya, itu akan habis, saudara sekalian. Tetapi apa yang kita infakkan kepada Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan disimpan terus oleh Allah di akhirat. Nanti kita meninggal, kita akan nikmati. Ketika kita masuk alam barzakh, kita akan nikmati sedekah itu. Itu yang disebut ma indallahi baqi. Apa yang di sisi Allah, pahala ataupun infak yang Allah balas. Infak kita yang Allah balas itu abadi selama-lamanya, tidak akan pernah habis. Makanya kata Allah, "Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang yang bersabar untuk bisa berinfak, menahan rasa pelitnya ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala unlimited. Ya, bi ahsan, lebih baik dari apa yang mereka sampaikan. Lebih baik dari apa yang mereka berikan. Subhanallah. Jadi kalau kita melakukan satu, itu Allah balas 10, bahkan dibalas 70 sampai 700 kali lipat. Ya. Banyak ayatnya menjelaskan tentang itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita ini harus dermawan, khususnya di bulan Ramadan. Man fattara sha'iman falahu ajrun mislu ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang mampu memberi buka puasa satu orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala puasa orang yang berpuasa seperti dia berpuasa. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu lagi enggak puasa ini, ya lagi berhalangan, sering aja kasih makan orang berpuasa, buka orang berpuasa. Baik kurma maupun makanan yang lengkap itu. Insya Allah. Ibu seperti orang yang berpuasa. Ibu-ibu seperti orang berpuasa. Kasih makan 10 orang seperti 10 orang berpuasa. Subhanallah. Ini hadisnya sahih sekalian. Makanya orang di Mesir, di Sudan itu, saya pernah lama di Mesir, 7 tahun saya di Mesir itu, ada orang sampai berantem untuk ngasih makan orang berbuka puasa. Tadi saya sudah jamin buka puasanya ini. Saya sudah tanggung buka puasanya. Kenapa Anda masih kasih buka dia lagi? Enggak, saya juga ingin dapat pahala dari dia. Sampai berantem. Jadi budaya ini luar biasa. Karena mereka paham. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira dan seterusnya. Banyak dalam Al-Qur'an itu selalu memotivasi kita untuk memberi makan orang. Karena memberi makan ini pahalanya beda kan memberi uang. Bapak Ibu sekalian. Kalau memberi makan itu dia langsung menikmati dan langsung masuk ke tubuhnya yang kita infakkan. Kalau kasih uang mungkin bisa jadi dia mesti belanja yang lain. Walaupun kita husnuzan tetap akan menjadi pahala kita insya Allah. Oleh karenanya jadilah orang dermawan di bulan Ramadan ini. Kata Allah SWT, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Kata Allah SWT, berinfaklah kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau kita udah mati nggak bisa infak, nggak bisa bersedekah lagi, nggak bisa diterima lagi amal ibadah kita. Sehingga ada orang yang meninggal, datang ajalnya, dia berdoa, ya Allah panjangkan umurku, jangan cabut dulu nyawaku, ya Allah, aku untuk berinfak, bersedekah. Ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kenapa dia berkata begini? Karena dia tahu manfaat sedekah itu ketika dia berada di alam barzakh, di akhirat. Bagaimana sedekah itu manfaatnya luar biasa ketika kita meninggal dunia.
Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah SWT. Mari gunakan Ramadan tinggal beberapa hari ini untuk terus bersedekah, berinfak, banyakin pahala. Mungkin sholat kita udah banyak, ya, membantu secara energi kita sudah banyak. Sekarang bersedekah dengan harta kita, banyak-banyakin. Insya Allah, Allah SWT akan mengganti. Nggak ada orang itu miskin. Kata Rasulullah SAW, mana kasamalu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Makin dibersedekah, makin banyak hartanya, makin bertambah hartanya, insya Allah. Oleh karenanya, di masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan kita bantu, saudara sekalian. Kalau kita bantu dalam kondisi butuh, itu beda pahalanya. Al-ajru bi qadril masyaqqa. Kenapa? Karena pahala itu, kata para ulama, berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang kita berikan sedekah atau infak. Kalau orang senang kita berikan infak, kuranglah pahalanya. Tapi kalau orang yang membutuhkan, sekarang ini semua orang membutuhkan, insya Allah. Orang membutuhkan, maka pahalanya berbeda. Tinggi sekali pahalanya. Memberikan satu gelas, satu teguk air di gurun pasir, di mana manusia kehausan luar biasa, hampir mati. Itu lebih berharga daripada kita memberikan emas 1 kilo dengan orang yang bergelimang kekayaan dan seterusnya. Atau orang yang tidak memiliki, tidak susah, tidak dalam kondisi yang membutuhkan. Jadi inilah pahala. Jadi Allah SWT memberikan pandemi ini juga di bulan Ramadan justru untuk memperbanyak pahala, meningkatkan pahala kita, melipat gandakan pahala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i." Orang bertakwa itu salah satu cirinya, saudara sekalian, adalah mampu berinfak dalam kondisi senang maupun susah. Kalau senang berinfak itu biasa, tapi kalau berinfak dalam kondisi susah, ini yang luar biasa, saudara sekalian. Jadi banyak sahabat radhiyallahu anhum dalam susah pun seperti Abu Ulba, nggak bisa infak apa-apa, harta dan sebagainya. Kurma pun nggak punya dia. Berinfak dalam kondisi susah itu dengan berinfak harga dirinya. Dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Itu sudah infak. Apalagi kalau kita punya sesuatu, Bapak Ibu. Kita punya uang, kita punya makanan, bisa berbagi kita. Kita punya pakaian, kita bisa berbagi. Insyaallah, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.